Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jadi ini ceritanya sesi tanya jawab. Kemarin ada permintaan sesi tanya jawab dari orang yayasan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah dikumpulkan. Nah, tapi kalau ada yang mau bertanya dari yang ada di sini juga diprioritaskan. Jadi, sementara yang ada di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Atau mau dipancing dulu? Boleh kalau ada pertanyaan pertama. Iya, bagaimana menjadi karya atau dayaka yang ideal? Dan mohon bantu ajarkan cara untuk awalannya karya atau jadi khususnya di Theravada ya, ada yang namanya Kappiya dan ada yang nama Dayaka. Ya. Terus Kappiya itu apa? Sebetulnya kalimat palinya itu disebut sebagai Kappiya Karaka. Ya. Karaka itu adalah pelaku. Kappiya itu adalah allowable atau diperbolehkan. Maksudnya gimana? Kadang biku itu secara winaya ya, secara peraturan biku ya, ada banyak yang tidak bisa dilakukan oleh seorang biku. Ya, beda dengan umat awam. Misalnya di salah satu peraturan kita, misalnya tidak boleh merusak tanaman. Nah, ya, terus jadi oleh sebab itu ya, sebetulnya ini bukanlah peraturan, maksudnya bukanlah hal yang tidak baik merusak tanaman dalam arti secara pikiran ya. Misalnya kalau kita marah, nah, kita merugikan orang lain ya, itu berbeda ya. Itu disebut sebagai akusala cita ya, atau pikiran yang tidak bajik. Nah, lalu kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, ini berbeda. Merusak tanaman, sesungguhnya tanaman tidak punya nyawa seperti makhluk hidup gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tumbuhan itu hanya benda mati. Ya, terus menurut Buddha itu adalah benda mati. Nah, terus kenapa Buddha turunin peraturan ini untuk biku? Karena di India, tradisi di India adalah tanaman memiliki kehidupan. Mereka bilang, ini kepercayaan Hindu. Nah, karena Buddha dulu misionarisnya adalah di negara India, jadi agar sangga tidak difitnah seperti membunuh makhluk. Nah, itu Buddha menurunkan peraturan. Nah, jadi bukan karena itu sesuatu yang merugikan orang lain ya. Nah, jadi lalu tanaman yang seperti apa? Semua tanaman ya. Semua tanaman yang bisa tumbuh. Jadi misalnya biji, kalau itu bisa ditanam lagi lalu tumbuh jadi pohon, nah itu juga biku tidak boleh rusak. Nah, sekarang masalahnya adalah waktu kita makan misalnya buah yang ada biji, ya. Nah itu kan dia bisa ditanam lagi. Tapi zaman sekarang mungkin buah bijinya nggak bisa ditanam lagi, tapi secara umum kita bilang yang namanya biji itu berarti bisa punya potensi untuk tumbuh lagi. Nah, jadi biku waktu didana, waktu diberikan, ya, dipersembahkan oleh umat buah-buahan, nah itu nggak bisa langsung makan kalau yang ada bijinya.
Nah, jadi biasanya harus secara formal dirusak dulu. Ini hanya formalitas. Jadi artinya kalau dirusak itu sudah layak gitu untuk dimakan. Karena kalau bikunya yang merusak, yang langsung gigit lalu rusak, nah itu nanti disalahkan orang, bikunya kayak merusak tanaman. Nah yang seperti itu, jadi karena biku sendiri tidak bisa sendiri merusak, biku harus suruh samanera. Kalau nggak ada samanera itu biku kecil ya. Biku muda. Nah kalau nggak ada samanera, lalu suruhnya apa? Kapia-karaka, kapia. Jadi singkatnya kita sebut sebagai kapia. Kapia itu adalah seseorang yang membantu membuat sesuatu jadi layak, gitu. Nah jadi biasanya apa? Bante bilang kapiang karohi, misalnya di buah itu. Nah itu artinya kapiang layak karohi, bikin, tolong bikin jadi layak, gitu. Nah terus si kapia yang membantu dia bilang kapiang bante, artinya bante sudah layak. Nah biasanya dia itu ataukah menggores dengan kuku bisa, dengan pisau bisa, atau ditusuk dengan garpu, atau bahkan bisa dibakar pakai jipo misalnya, gitu. Nah jadi intinya secara simbolis tanaman ini sudah rusak. Nah setelah itu baru biku boleh makan. Nah terus misalnya juga biku nggak bisa pegang uang, nggak terima uang kan. Nah itu jadinya, tapi bukannya biku nggak ada kebutuhan. Nah misalnya butuh tiket mau pergi kemana, atau butuh sesuatu gitu ya. Lalu siapa yang memenuhi kebutuhannya gitu. Nah di zaman dulu ada seorang juragan ya, dia itu kakeknya Wisaka. Kalian pernah dengar Wisaka? Wisaka adalah seorang umat awam yang paling dermawan di zaman Buddha. Seorang wanita pensupport ya, Dayika. Nah, kakeknya Wisaka namanya Mendaka. Nah, Mendaka dia bilang dia nggak bisa selalu dekat ke sangga karena dia sibuk, ya. Dia banyak kerjaan. Jadi dia datang ke Buddha. Dia minta izin ke Buddha. Dia tanya Buddha, kalau saya nggak bisa karena saya sibuk, bisa nggak saya menitipkan emas? Jadi kalau zaman dulu pakai uangnya emas, mata uangnya. Boleh nggak saya menitipkan emas ini ke tangan kapia? Ini umat awam, dipercayakan ke umat awam. Nah lalu kalau sangga ada kebutuhan sesuatu, sangga bisa minta ke kapia. Kapia yang akan bantu mengatur. Nah terus Buddha izinkan gitu. Nah jadi biku ndak pegang uang sendiri, biku ndak terima uang sendiri, tapi dipercayakan ke kapia. Nah yang seperti itu. Nah ini disebut kapia. Ya. Nah orang-orang yang membantu pengaturan seperti ini disebut sebagai kapia. Nah, terus ada istilah dayaka. Ya. Dayaka itu adalah dari kata da, yaitu akar katanya da, artinya adalah memberi. Jadi dayaka adalah seseorang yang mampu memberi. Nah, dalam hal ini yang berhubungan sama biku artinya donatur. Jadi semua orang yang berusaha memberi atau mensupport, mendukung kehidupan seorang biku itu disebut sebagai dayaka. Kalau cowok, yang cewek disebut dayika, ya? Karena mampu memberi. Nah, kemudian barusan pertanyaannya ada istilah pawarana, ya? Nah, pawarana ini apa? Nah, pawarana ini adalah undangan atau mengundang, ya? Nah, undangan dalam arti apa? Nah, di dalam peraturan Winaya Biku ya, peraturan monastik Biku ya, Biku itu nggak boleh minta ke semua orang. Kalau tidak sakit, kalau sakit boleh ya. Nah, kalau tidak sakit ya, Biku misalnya punya kebutuhan, dia hanya boleh minta ke keluarga saja, keluarga saudara. Ya orang tua boleh, kakak kangkung boleh, tapi kakak ipar tidak boleh ya, karena tidak saudara. Nah terus dia juga boleh minta ke orang yang sudah mengundang. Mengundang gimana? Nah misalnya gini, Bante, jika Bante butuh sesuatu, Bante bisa bilang ke saya akan berusaha memenuhinya.
Nah, kayak gitu. Nah, ini disebut pawarana, mengundang Bante. Nah, kalau udah begitu, Bantenya bisa minta ke orang yang melakukan undangan. Nah, itu pawarana. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jadi kapia yang ideal, dayaka yang ideal, dan bagaimana kapia dan dayaka berpawarana ya. Nah, sekarang berpawarana untuk kapia ya, sebetulnya nggak perlu pawarana juga nggak apa-apa. Ya, dalam arti kalau singkatnya ada 10 jenis kapia dijelaskan di dalam Winaya ya. Nah, itu 4 jenis kapia itu ditunjuk oleh biku. Jadi misalnya ada umat mau berdana, tapi dananya adalah sesuatu yang Bante tidak bisa simpan. Nah, misalnya dana makanan, tapi buat besok gitu. Nah, Bante kan misalnya udah jam segini, Bante udah nggak bisa terima makanan lagi. Nah, jadi Bante bilang, oh ada kapia. Ya. Nah, apakah kapianya yang ada di depan Bante? Misalnya, Pak Marto kapia Bante, jadi bisa dititipkan ke Pak Marto gitu. Nah, ini kapia yang ada di depan Bante. Nah, atau misalnya Pak Marto nggak di sini, Pak Marto di rumahnya. Terus Bante bilang, oh di sebelah sini ada bapak yang namanya Pak Marto. Nah, bisa dititipkan ke Pak Marto gitu. Nah, ini kapia yang tidak ada di depan Bante. Nah, atau lewat apa lagi? Jadi lewat pembawa pesan. Jadi misalnya begini, orang yang di situ ya, Pak Martonya di situ, tapi bukan Pak Martonya yang datang ke Bante untuk bilang lagi ke Bante bahwa Bante ada yang titip dana makan buat Bante besok. Jadi kalau Bante besok mau makan, Bante bisa bilang ke saya. Nah, ini Pak Martonya sendiri yang bilang ke Bante. Nah, tapi bukan Pak Martonya yang bilang ke Bante, tapi yang dana yang memberikan bahan makanan itu yang langsung ngomong ke Bante. Bante, saya pasti akan titipkan ke Pak Marto. Jadi besok kalau Bante butuh, Bante bisa minta ke Pak Marto. Nah, itu sebelum dia pergi ke Pak Marto titipnya. Nah, atau dia sudah pergi ke Pak Marto, dia baru balik lagi datang ke Bante, dia pawarana, dia bilang, Bante saya sudah titip Pak Marto gitu. Nah, maksudnya ada 4 cara menunjuk kapia ya. Ini Bante yang tunjuk. Nah, 4 jenis yang berikutnya itu donatur yang tunjuk. Nah, 2 jenis berikutnya itu kapianya sendiri yang mengajukan diri. Nah, jadi kalau kita lihat cerita ini, berarti kita tuh sebagai biku, kita boleh menunjuk kapia. Terlepas dia bersedia melakukan atau enggak. Terlepas dia bersedia membantu melakukan pengaturannya atau enggak. Gitu. Nah, jadi kapia sebetulnya jadi tidak perlu pawarana juga tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ada kapia yang mau pawarana, misalnya orang yayasan gitu ya. Jadi kalau apa-apa, biasanya orang yayasan kan kalau Bante tinggal di sini, Bante perlu apa-apa, biasanya ngomong ke orang yayasan. Tapi kalau orang yayasan sendiri tidak pawarana, ya Bante tidak bisa minta apa-apa sama orang yayasan. Nah, jadi orang yayasan biasanya perlu pawarana. Jadi biasanya dia pawarana gimana? Nah, kita sekarang sudah tahu apa itu kapia, apa itu dayaka. Jadi tidak semua kapia adalah dayaka, juga tidak semua dayaka adalah kapia. Ya, tapi bisa rangkap-rangkap. Ya. Nah, kalau kapianya dia bilang Bante, kalau Bante butuh sesuatu, Bante bisa minta ke saya. Berarti kapia sekaligus dayaka. Ya, tapi kalau dayaka dia hanya berdana saja tanpa dia bilang Bante, saya kapia Bante, ya. Kalau Bante butuh pengaturan sesuatu, saya bisa bantu pengaturannya. Nah, kalau dia nggak bilang seperti itu, berarti dayaka bukan kapia. Ya, hanya dayaka saja. Dia maunya berdana saja, nggak mau dia repot gitu. Jadi dia bukan kapia. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, idealnya itu kapia harus seperti apa, dayaka harus seperti apa. Idealnya adalah kapia jadi arahat, dayaka jadi arahat. Idealnya seperti itu ya. Nah, lalu kalau tidak bisa jadi arahat ya, arahat itu apa? Semua kekotoran batin sudah lenyap, itu namanya arahat ya.
Nah, tentu yang paling ideal adalah itu. Itu yang harapan dari itu harapan Buddha ya, kita semua. Yang diharapkan dari kita semua. Tapi kalau tidak bisa, belum bisa jadi arahat ya, kita perlu apa? Kita perlu tahu dhamma. Ya, Kapia perlu tahu banyak dhamma. Jayaka juga perlu tahu banyak dhamma. Kenapa? Nah, karena ya namanya masing-masing masih punya kekuatan batin. Pasti akan ada masalah ya dalam berinteraksi ya. Bahkan ya kita kan Bante dulu tinggal di tempat meditasi ya, lumayan lama ya, 7 tahunan kalau nggak salah. Nah, waktu tinggal di sana juga ya, ada biku yang bertugas untuk mengatur akomodasi. Jadi, misalnya meditator ini tinggal di mana kamarnya ya, bagi ruangan. Nah, tapi ada kalanya susah pengaturannya, nggak bisa satu kamar satu meditator, nggak bisa, susah karena terbatas kan. Jadi harus berdua. Nah, itu biku yang itu melakukan pengaturan kamar itu sudah 20 tahun dia melakukan pengaturan kamar. Nah, dari pengalaman mengatur kamar 20 tahun itu, biku ini curhat ke kita, ya, mengajarkan ke kita, kalau kamu mau bikin orang berantem, taruh aja di satu kamar. Jadi intinya, padahal meditator loh. Ya, padahal kedua-duanya masing-masing urusannya meditasi aja. Nah, tapi kalau kamu mau bikin orang berantem, biar jadi satu kamar gitu. Nah, tapi kalau nggak mau berantem, pisahin masing-masing satu kamar, udah. Gitu. Ya, jadi memang Bante perhatiin ya, apalagi orang asing, susah sekali satu kamar berdua. Gitu. Jadi karena masing-masing dari latar belakang yang berbeda, kadang dari negara yang berbeda, ya, jadi nggak mudah beradaptasi, nggak usah toleransi, gitu. Yang satunya mau sama sekali nggak mau diganggu, nanti yang satunya mau suka panas, yang satu suka dingin, yang satu mau mandi, yang satu mau meditasi, aduh. Nah, jadi yang namanya manusia ya, kalau sendiri nggak ada masalah. Nah, kalau berdua masalah ya, apalagi 3, 4, 5, ya. Apalagi di dalam yayasan, aduh kacau. Nah, jadi itulah, itu sebabnya tuh. Jadi yang namanya masih punya kekotoran batin kan ya, yang ini suka ini, yang ini suka itu. Jadi kalau yang namanya komunitas, pasti banyak masalah. Nah, jadi bagaimana menghadapi masalah ini? Bagaimana supaya masalah tidak terjadi? Nah, itu butuh ya, toleransi yang luar biasa. Ya. Jadi perlu tahu banyak dhamma. Jadi waktu masalah datang, kita bisa menyikapinya, bagaimana mengarahkan batin kita. Kita tuh nggak hanya melihat dia ini bersalah gitu, tapi kita bisa mengolah masalahnya secara objektif, tidak terbawa emosi, selalu melihatnya dari sudut pandang dhamma, dari mata kebijaksanaan dhamma itu. Nah, bagaimana? Ya, macam-macam caranya. Jadi yang namanya mengetahui banyak dhamma ya, itu adalah PR seumur hidup ya. Sekarang kenyataannya Bante sendiri aja belum baca semua Tipitaka ya. Nah, masalahnya kitab ajaran Buddha ya, atau kitab suci agama Buddha itu enggak cuma Tipitaka, tapi ada kitab penjelas dari Tipitaka, dan kitab penjelas ini juga ada penjelasnya lagi gitu. Jadi double 3 kali. Ya, 3 kali harus baca.
Nah, sedangkan sekarang Tipitaka aja belum selesai, apalagi yang ini dan ini gitu kan ya. Nah, jadi kalau mau tahu Dhamma ya, itu panjang ceritanya. Nah, tapi sebetulnya apakah kita harus tahu semuanya? Nggak perlu tahu semuanya juga. Mungkin kita perlu tahu intinya. Nah, intinya itu apa? Ya, hukum kama. Nah, terus memahami bahwa semuanya ini adalah hukum alam gitu. Mengetahui bahwa masing-masing punya kekotoran batin. Nah, kalau kita bisa toleransi, menempatkan kaki kita di kaki orang lain, nah itu kita bisa berbesar hati, bisa memaafkan, ya, kita mudah melepas gitu. Enggak semua permasalahan itu harus diselesaikan. Di dunia ini begitu banyak masalah, di luar sana, baik di dalam juga banyak sebetulnya. Nah, tapi apakah semuanya harus diselesaikan? Enggak. Kadang kita harus tahu kapan waktunya yang tepat untuk menyelesaikannya, kapan kita harus dikesampingkan saja. Nah, nanti mungkin ada waktu yang tepat atau orang yang tepat yang bisa menyelesaikan. Enggak selalu harus kita. Nah, untuk bisa memahami waktu dan kondisi yang tepat, atau siapa orang yang tepat menyelesaikan masalah ini, nah itu butuh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini tidak mudah dikembangkan. Kadang butuh waktu, kadang butuh pengalaman hidup, kadang butuh pengalaman pribadi. Harus jatuh bangun dulu, harus menderita dulu, harus mengalami sendiri, baru bisa berdiri lagi dari masalah. Nah, jadi intinya kapia yang ideal adalah kapia yang memahami Dhamma. Ya, yang paling bagus kapianya juga berlatih. Gitu. Misalnya kapianya kapia apa nih? Kapia seorang biku. Bikunya adalah seorang meditator misalnya. Misalnya biku hutan. Ya, kapia setidaknya tahu hidup di hutan itu seperti apa. Jadi dia tahu kebutuhan Bante itu apa. Nah, kalau kapianya dari kota, bikunya adalah biku hutan, nggak nyambung. Bantenya misalnya butuh lubang. Maksudnya kalau di hutan kan kita nggak ke toilet loh. Ke toilet diapain? Disimpan kan? Nanti kalau ketemu WC baru dibuang, ya nggak? Nah, itu kalau yang air, yang cairan. Nah, kalau yang berat nggak bisa. Nah, berat harus ada lubang toh. Nah, sekarang kapia dari kota dia mana tahu kita butuh lubang. Dia nggak tahu kita butuh misalnya saringan air. Kadang kita ambil minum dari sungai, dari mata air begitu. Nah, itu secara ekstrimnya ya, biar kontras gitu ya. Nah, ya itu, jadi misalnya kalau bikunya meditator, ya kapia yang berusaha mendukung kehidupan biku itu ya tahu bahwa kalau dia membantu atau dia beraktivitas itu nggak boleh berisik gitu. Terus harus menjaga ketenangan di sekitar itu. Terus kalau ngomong juga jangan suara besar atau kasar gitu, karena mudah sekali mengganggu orang-orang yang bermeditasi. Nah gitu. Nah, yang paling itu ya misalnya kalian lah, kalian misalnya kalau cari teman juga kan yang sejalan kan, yang bisa mengerti kalian kan. Nah, teman yang seperti ini yang paling bisa membantu saat dibutuhkan, iya enggak? Nah, sama aja. Jadi untuk biku, karena kapia itu sebetulnya kan kewajiban dia membantu biku, keinginan dia adalah membantu biku. Nah, jadi dia ya berusaha memahami kehidupan biku ini seperti apa gitu. Nah, kalau dia pernah jadi biku ya itu bagus sekali ya. Jadi paling bagus sih ya dia banyak mengenal Dhamma. Jadi dia tahu kebutuhan Bantenya. Nah, Dayaka juga begitu. Ada Dayaka ya yang cuma taunya dana. Kadang bahkan nggak datang sendiri berdana, dia titip dari orang lain. Ya dia nggak tahu. Nah, Dayaka yang seperti ini ya nggak dekat sama Dhamma, nggak dekat sama sasana. Ya,
10 tahun dia jadi dayaka, ya dia begitu-begitu aja, nggak banyak kemajuan batinnya. Nah, dayaka yang baik adalah dayaka yang sering belajar dhamma, gitu, mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Nah, itu adalah dayaka yang baik. Yang paling baik tentunya dayakanya juga mencapai kesucian. Gitu. Nah, jadi menurut Bante pertanyaannya udah terjawab ya? Ya. Tentang akasila, jadi yang dilakukan ketika terus manfaat akasila. Kemudian, apakah kalau melakukan akasila tidak merupakan permohonan akasila itu bisa? Jadi apa itu athasila? Ya? Atha itu ada 8, sila itu adalah moralitas. Ya? Jadi moralitas yang ada 8. Jadi 8 hal ini pada saat kita ambil, kita berusaha laksanakan. Ya? Kita berusaha latih. Nah, yang barusan kalian ambil adalah Pancasila. Ya? Nah, sama seperti Pancasila negara kita ya, punya 5 butir kan? Ya. Nah ya, jadi Pancasila artinya 5 moralitas. Nah, yang pertama apa? Saya bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan ya. Pembunuhan ini apa? Pana, atipata. Ya. Pana itu adalah makhluk. Pata itu adalah jatuh. Ati itu adalah cepat. Cepat jatuh. Nah, cepat jatuh maksudnya mati ya. Nah, tapi bukan waktunya mati. Oleh sebab itu lebih cepat dari waktunya. Jadi sebelum waktunya mati, kita mati. Jadi artinya apa? Membunuh ya. Jadi menghindari membunuh. Nah, membunuh ini apa? Semua makhluk. Termasuk semut, termasuk nyamuk ya. Nah, apalagi manusia. Nah, terus yang kedua apa? Saya bertekad melatih diri untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan ya. Adina, tidak diberikan ya. Adina dana ya, mengambil sesuatu yang tidak diberikan ya. Dalam arti apa? Nyolong, mencuri ya, atau misalnya menyita barang orang, meskipun kita punya kekuasaan ya, tapi orang itu sebetulnya nggak mau kasih gitu. Itu milik dia, kita sita gitu. Atau nyolong tanah orang misalnya gitu. Korupsi ya, termasuk korupsi itu kan sesuatunya bukan hak kita. Pokoknya yang bukan punya kita aja kita nggak paksa ambil ya, itu karena kesalahan pasti ya. Tapi kadang karena benci juga. Benci ambil. Jadi yang itu, yang ketiga apa? Kamesu, ya. Micha cara. Kamesu artinya kama itu adalah nafsu. Di sini sebetulnya bukan nafsu indera ya, sangat spesifik ya. Dalam arti sangat jelas. Buddha maksudnya adalah ini adalah berselingkuh. Jadi bukan istrinya, tapi dia melakukan hubungan intim dengan istri orang lain misalnya, atau perempuan cemana lah ya. Nah, bukan istrinya, nah nggak boleh ya. Ini namanya kamesu nicacara. Yang keempat apa? Musawada. Nah, musa bohong. Musa bohong. Wada ngomong. Jadi berbicara bohong. Nah, berbicara bohong itu apa? Nah, ada bohong hitam, ada bohong putih ya, kita bukan bawang ya. Bukan bawang tapi bohong. Nah, bohong hitam itu artinya ya memang niatnya adalah untuk bohong. Nah, tapi kalau bohong putih mereka sebut bohong itu buat bela orang gitu. Nah, tapi ini yang manapun ya, dua-duanya adalah menutupi kebenaran. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh bohong. Dua-duanya nggak boleh ya. Nah, intinya adalah
tidak mengucapkan yang bukan kebenaran. Jadi yang terbaik apa kalau memang nggak mau ngomong ya, diam aja. Takutnya bohong gitu kan ya. Jadi diam aja. Nah yang kelima apa? Jadi sura, meraya ya, maja. Itu semua adalah jenis-jenis alkohol. Nah, ada yang terfermentasi karena ragi, ada yang terfermentasi karena dari buah-buahan, dari jenis padi-padian ya. Nah, tapi intinya adalah pamada thana. Ya. Pamada artinya adalah lalai. Ya. Thana penyebab. Jadi penyebab kelalaian. Jadi kesadarannya tuh jadi lemah. Nah, zaman sekarang kan banyak sekali yang melemahkan kesadarannya. Nggak cuma arak atau tuak, tapi juga obat-obatan juga ada ya, yang melemahkan kesadaran. Nah, itu juga tidak boleh ya, dihindari. Nah, kalau 8, berarti ada tambahan lagi 3, ya enggak? Nah, tapi selain tambahan 3 ini, yang sila ketiga, yaitu berhubungan kelamin dengan yang bukan istri. Nah, itu kan yang ketiga. Nah, kalau waktu ngambil 8 sila ya, bahkan sama istri juga puasa. Ya, nggak melakukan hari itu ya, bukan seumur hidup. Hari itu, hari mengambil ya. Nah, ditambah 3 lagi. 3 itu apa? Yang keenam itu adalah wikala bojana. Makan di waktu yang salah, wikala. Nah, kalau di ajaran Buddha maksudnya adalah waktunya makan adalah mulai dari fajar sampai tengah hari. Nah, jadi kalau zaman sekarang kita punya jam. Kalau zaman Buddha nggak punya jam, ya. Lihatnya apa? Matahari, gitu. Nah, sampai sekarang pun kita ikutin cara Buddha, ya. Lihatnya matahari, bukan lihat jam, ya. Jadi setiap hari itu beda-beda. Bahkan di Singapura gitu ya, kalau kita tengah hari sekitar jam 12, di Singapura bisa jam 1. Nah, ini mungkin Kotianing di Australia mungkin nggak tahu jam berapa. Jadi fajarnya juga mereka jam 7, kalau kita jam 6, kadang jam 5 udah fajar gitu. Ya beda-beda ya. Tapi intinya adalah fajar sampai tengah hari. Nah, ini jam makannya. Jadi jam makannya kurang lebih cuma 6 jam ya. Nah, setelah itu nggak boleh makan yang berat, ya, nasi, roti, mie itu nggak boleh lagi. Yang boleh apa? Jus boleh. Nah, tapi juga jus nggak boleh kental, ya. Madu boleh, ya. Nah, terus jus buah harus disaring. Nggak harus jus buah, jus air juga boleh ya, tapi harus disaring. Nah, harus dicampur air juga. Nggak boleh air panas, air biasa. Ya. Nah, jadi karena kalau air panas jadinya apa? Sup, bukan jadi jus. Ya. Jadi sup. Nah, jadi harus jus, terus nggak boleh terlalu kental. Ya. Nah, itu disaring. Nggak boleh ada ikut daging-daging buahnya nggak boleh ikut ya. Nah, jadi itu jus sore boleh. Ya. Kalau lapar boleh minum sampai besok juga nggak apa-apa ya. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh apa? Naca gita wadita wisukadasana malaganda wilepana dharana mandana wibusanatana ya. Nah, jadi naca gita itu mendengar musik ya, menari, nah terus bernyanyi ya. Apakah diri sendiri menyanyi atau mendengar orang lain menyanyi? Ya? Apakah diri sendiri menari atau nyuruh orang lain menari? Ya? Atau melihat orang lain menari? Nah, terus dengar musik, apalagi? Oh, lihat tontonan-tontonan hiburan. Ya? Jadi nggak boleh nge-YouTube. Ya? Nah, nge-YouTube boleh, tapi bukannya dhamma. Ya? Wangi-wangian, mala ganda ya. Mala itu pakai bunga-bungaan, ya. Terus makeup, nggak boleh makeup ya. Terus pakai parfum, ya. Nah, waktu mengambil 8 sila
Waktu mengambil 8 sila nggak boleh. Tapi kalau nggak ngambil, nggak apa-apa berbackup ya. Terus apa lagi? Ucasayana, Mahasayana ya. Nah ini nggak boleh menggunakan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Nah sebetulnya untuk apa pertanyaannya ya? Mengambil 8 sila untuk apa? Jadi kalau di tradisi Hindu ya, sebetulnya 8 sila ini tidak hanya ajaran Buddha. Ya, jadi di ajaran Hindu, tradisi Hindu juga mereka begitu. Biasa mereka mengambil 8 sila ini, atau kadang 8 sila ini disebut sebagai uposatha sila. Ya, uposatha. Uposatha itu apa? Hari uposatha. Ya, biasanya dilihat dari bulan purnama itu disebut hari uposatha. Terus bulan mati, ya, jadi nggak ada bulan. Itu juga hari uposatha. Nah, terus mereka ada lagi hari uposatha bulan separuh uposatha juga. Jadi sebulan ada berapa bulan? Ada berapa kali uposatha? 4 ya, ada 4. Nah, biasanya mereka melakukan di hari-hari ini. Kalau kita itu hitungan bulannya berarti tanggal 1, ini tanggal bulan ya, bukan menurut tanggalan matahari ya. Tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15. Kalau tanggalan Cina ada 23, ada 29. Tapi kalau tanggalan Buddhis nggak ada, cuma ada 1 sampai 15. Habis 15 balik lagi 1, ya. Nah 1 nanti dia, itu panjang ceritanya ya, nanti. Karena di dalam satu musim, jadi kita hitungnya 3 musim 1 tahun. Karena di India 3 musim, yang beda sama Indonesia ya. Jadi ada panas, dingin, hujan. Panas dulu, habis itu hujan, baru dingin. Ya. Nah, satu musim ada 4 bulan. Ya, berarti 4 bulan ada berapa uposatha? 4 kali 4, 16 kan? Nah, 16 ya. Nah, terus dia jadi gini, 1,15 ya, itu susah jelasinnya ya. Oke, sekarang balik dulu. Uposatha tadi kan berapa? 1 bulan ada 4 ya. Nah, ini hitungan umat awam. Nah, kalau hitungan biku ya, 1 bulan itu ada 2 uposatha aja. Bulan mati, bulan purnama. Ya. Nah, purnama yang pertama itu adalah uposatha yang 1. Habis purnama kan bulan mati. Nah, ini kedua. Terus purnama lagi kan. Nah, purnama yang kedua ya berarti ya. Ini purnama pertama, terus bulan mati. Terus purnama yang kedua itu hitungannya bukan 15 tapi 14. Nah, dia yang ketiga dan yang ketujuh. Ini kan yang ketiga nih, sama yang ketujuh. Selalu 14. Nah, yang lainnya 15. Nah, ini nanti kalian bingung, gak usah ya. Jadi intinya untuk umat awam 1 bulan ada 4 kali uposatha ya. Nah, biasanya di Hindu atau di India mereka menjalankan 8 sila setiap hari uposatha, jadi sebulan 4 kali. Nah, itu biasanya yang mereka lakukan apa? Pagi-pagi mereka bangun, terus mandi, habis mandi pakai baju putih ya, pakai baju putih terus menjalankan uposatha 8 sila. Nah, itu ada sebagian yang pergi ke wihara. Pergi ke wihara ngapain? Ya, ada yang baca parita, ada yang meditasi, ada yang mendengarkan dhamma, ada yang melakukan pelayanan untuk sangha ya di wihara. Nah, jadi macam-macam. Tapi maksudnya habis makan pagi ya, biasa jam 8 begitu, mereka pergi ke wihara. Terus pulangnya kapan? Nanti malam pulang. Nanti malam pulangnya setelah dengar ceramah dhamma baru pulang ke rumah gitu.
Nah, jadi di rumah cuma numpang tidur aja. Jadi liburan mereka itu, ya. Liburan lalu ke wihara. Nah, biasanya kegiatannya seperti itu. Nah, terus fungsinya buat apa, ya? Nah, kalau menjalankan uposatha seperti ini, pertama moralitasnya murni, ya, karena nggak mudah umat awam untuk menjalankan sila, ya. Pancasila aja nggak mudah, ya. Jadi kalau ada waktu yang bisa terkondisi untuk mengambil atau memurnikan sila, terus bagi orang yang sungguh-sungguh ingin berlatih, mereka akan ambil waktu, luangkan waktu untuk mengambil sila yang murni, gitu. Nah, dan kalau kita menjalankan sila seperti ini, ya, untuk meditasi, untuk berlatih pun ini kondusif, gitu. Karena apa? Malam nggak usah makan, nggak usah repot masak, ya, nggak usah mikir malam ini makan apa. Nah, kalau habis makan juga kan ngantuk, ya. Jadi kalau makan 3 kali, habis makan ngantuk, ya kapan meditasinya, ya? Nah, nggak bisa meditasi. Nah, jadinya kalau bisa kita kurangin kegiatan. Nah, terus nggak perlu bersolek, alangkah bagusnya, ya. Nah, kalau perempuan nggak tahu Bante butuh berapa waktu untuk bersolek, ya. Jadi terus ya itu, ya. Kalau cuma untuk nggak bersolek berarti cuma kasih tahu pemuda masuk bersolek. Itu namanya perawatan, ya. Perawatan itu termasuk bersolek. Iya, termasuk, ya. 1 hari biarin dia liburan gitu, Ci. Suruh istirahat, ya. Nah, jadi Ci juga istirahat, dia juga istirahat, ya. Nah, terus manfaatnya apa, ya? Buddha bilang, ya, ada cerita namanya Catu Maharajika Sutta kalau nggak salah, ya. Nah, di sana itu katanya setiap uposatha, ya, setiap uposatha itu Raja Dewa. Raja Dewa dalam arti di kosmologi, ya, di tingkatan kehidupan menurut ajaran Buddha, ya, Theravada, ya, di atas alam manusia itu ada namanya Catu Maharajika Dewa, ya, 4 maharaja. Jadi karena apa 4? Karena mereka yang menjaga, yang melindungi barat, timur, utara, selatan. Jadi ada 4 raja. Nah, tapi bukannya berarti cuma 4 orang, enggak, ya. Banyak raja-raja, serdadunya, ya, serdadunya. Nah, pengikut-pengikutnya banyak. Nah, kalau di hari uposatha yang ke-15 itu, ya, itu mereka datang sendiri ke alam manusia, melihat siapa yang menjalankan 8 sila hari ini. Mereka catat. Buat apa catatan ini? Nah, mereka bawa ke alam yang lebih tinggi. Jadi di alam yang lebih tinggi berarti Tawatingsa, ya, di atas Catu Maharajika Dewa. Nah, ke alam yang lebih tinggi itu mereka ada meeting setiap uposatha, ya. Nah, di meetingnya itu meeting dalam arti pertemuan para dewa, ya. Nah, mereka akan bacakan hari ini siapa Pak Mato menjalankan Atasila, ya, itu dicatat. Terus kalau banyak catatannya, para dewa itu senang dalam arti mereka cukup yakin bahwa akan banyak yang jadi dewa, gitu. Jadi mereka banyak teman dong. Nah, kenapa dewa senang banyak teman? Ya, pertama, ya, kenapa disebut dewa? Dawa titi dewa, ya. Ya, karena suka bermain dalam arti suka menikmati kesenangan indera, ya. Jadi mereka itu semuanya mewah, semuanya indah, semuanya menyenangkan, semuanya nyaman. Nah, mereka suka main sama-sama gitu. Banyak dewa semakin bagus, ya. Terus mereka itu juga ada saingan, ya. Ada 2 alam dewa itu mereka selalu saingan. Nah, kadang saling rebutan.
rebutan kekuasaan. Nah, kalau daerah yang ini banyak pengikutnya, ya dia senang gitu kan. Jadi waktu rebutan kekuasaan gitu, mereka pasti banyak pengikutnya gitu. Nah, itu sebabnya kenapa mereka senang. Nah, kalau di ajaran Buddha juga, ya Buddha selalu bilang menjalankan uposatthasila ya, tidak hanya bisa menjadi dewa, tapi juga bisa menjadi Raja Cakrawati. Raja Cakrawati artinya apa? Dia tuh raja sejagat di alam manusia. Ya. Nah, apa hubungannya? Berarti kurang tahu. Tapi itu Buddha bilang ya, bahwa kalau yang menjalankan uposatthasila, karena kekuatan kusala, kekuatan kebajikan ini bisa berpotensi untuk membuahkan kehidupan sebagai raja. Terus bisa jadi saka, ya, bisa jadi raja dewa. Saka itu raja dewa, ya. Kalau di Hindu mungkin Indra, ya. Kalau di Yunani mungkin Zeus, gitu. Nah, kita ada namanya saka. Nah, terus bahkan bisa jadi arahat, ya. Kalau mau menghancurkan kekotoran batin, 8 sila. Nah, dijelaskan ya dari beberapa cerita di Tipitaka ya, ada seorang umat awam. Dia ini anagami, ya. Anagami adalah dia mencapai tingkat kesucian yang ketiga, ya. Mencapai kesucian yang ketiga artinya dia sudah menyingkirkan kesenangan terhadap indera. Jadi dia tidak ada kemelekatan lagi terhadap kesenangan indera. Yang kedua, sudah menyingkirkan kemarahan, kebencian. Nggak bisa lagi marah, nggak bisa lagi benci. Nah, tapi dia umat awam, dia bukan biku. Nah, dan dia juga punya tanggung jawab. Orang tuanya dua-duanya buta. Nah, tapi karena dia anagami, dijelaskan ya, dia itu secara alami tidak menggunakan uang. Ya. Nah, jadi dia bagaimana menyokong kehidupan orang tuanya gitu kan. Nah, dia hidupnya dari bikin tanah liat. Jadi tanah dari sungai dia bentuk jadi kendi. Nah, biasanya dia pajang di pasar. Nah, dia maunya barter aja, bukan jual beli. Barter. Kalau orang mau kendi, itu orang gantian misalnya beras, bahan makanan sama dia, begitu. Nah, dia nggak nerima uang. Nah, dijelaskan bahwa dia secara alami 10 sila. Nah, 10 sila itu seperti apa? Seperti yang Seale jalankan. Ya. Nah, 8 sila itu ya, sila yang ke-7 dipecah jadi 2, ya, yaitu menari, menonton, menyanyi itu. Terus itu jadi 1 sila. Sila yang berikutnya adalah tidak menggunakan bunga, wewangian, perhiasan, dan lain-lain. Ya, jadi sudah 9 sila kan. Nah, sila satunya lagi adalah tidak menerima emas dan perak, termasuk uang. Nah, itu 10 sila. Seorang umat manusia biasa ya, dan sudah mencapai tingkat kesucian ketiga, anagami ya, itu secara natural menjalankan 10 sila. Nah gitu, jadi kalian bisa tarik korelasinya, 8 sila, 10 sila, ya, dekat. Jadi sudah dekat jadi anagami ya. Nah, jadi itu juga latihan yang tidak mudah ya. Pancasila aja tidak mudah, apalagi tidak makan malam, terus tidak bersolek, tidak nonton hiburan. Itu artinya adalah latihan yang lebih sulit. Nah, itu adalah latihan melepas yang lebih sulit, ya. Melepas. Nah, orang sepanjang hari nggak nonton TV, nggak mudah ya. Terus nonton YouTube, nggak mudah. Gitu. Terus berusaha hidup sederhana, ya. Tidur di ranjang yang tidak tinggi. Terus apalagi kalau kita apakah harus ya ngambil di depan Buddha atau biku? Nggak perlu sebetulnya. Ya, kalau mau ngambil sendiri juga nggak apa-apa. Di depan Buddha juga nggak apa-apa. Nah, tapi ya, misalnya kayak Pancasila Samadaniya ada, dia
anak kecil ya, umur 5 tahun jadi arahat. Nah, kenapa dia umur 5 tahun jadi arahat? Itu hanya dengar dari waktu orang tuanya mengambil Pancasila. Waktu dia dengar, orang tuanya dengar ambil Pancasila, dia jadi arahat. Nah, bukan karena kehidupan itu saja ya, bukan berarti kalian sudah dengar berapa kali ya Pancasila. Sudah arahat belum? Jadi dia katanya di banyak kehidupan ya, dia itu sudah menjalankan Pancasila dan murni sepanjang hidup. Ya. Nah, kenapa? Karena dia sudah membuat aspirasi dulu di satu kehidupan Buddha yang lampau, bukan Buddha Gautama ya, bukan Buddha kita, di Buddha yang lampau. Nah, dia itu di waktu itu adalah pekerja kasar. Dia bilang saya duit juga tidak banyak, dia bilang. Terus tapi saya pengen berbuat baik, dia bilang. Apa ya? Berbuat baik tapi tidak keluar uang gitu, dia pikirnya. Jadi dia pikir, saya jalanin sila saja. Nah, jadi dia mendekat ke murid Buddha yang utama ya. Kalau Buddha Gautama ada Bhante Sariputta dan Bhante Moggallana kan. Tangan kanannya adalah Sariputta, tangan kiri Buddha adalah Bhante Moggallana. Nah, dia waktu itu pergi ke tangan kanan Buddha yang masa lampau itu. Nah, karena tangan kanan Buddha yang masa lampau, waktu itu dia mengambil ke Bhante tersebut ya. Jadi dia itu segan kalau silanya itu rusak. Karena udah kayak janji sama Bhante gitu loh. Saya akan bertekad mengambil. Nah, jadi kalau kita ada saksi waktu mengambil ya, itu lebih sungkan melanggar gitu. Nah, tapi kalau cuma ngambil sendiri, nah itu ya nggak apa-apa. Yang penting adalah pengendalian dirinya sih. Sebetulnya ya ada orang atau nggak ada orang, sila kan urusan masing-masing. Mau di tempat tertutup, mau di tempat terbuka kan. Intinya apa? Pengendalian diri kan, melatih diri. Nah itu sih yang penting. Jadi bukan ambil ke siapa, lalu harus ambil ke mana, enggak ya. Tapi kalau bisa adalah jalani sebisa mungkin. Nah terus kalau rusak nih, misalnya, aduh lupa makan malam gitu. Mau bisa ya. Jadi kelupaan nih, hari ini uposatha tapi kelupaan udah ngemil gitu kan. Ya 8 sila rusak, enggak loh ya. Lalu ya udahlah tanggung. Enggak ya, enggak bisa begitu. Jadi maksudnya sila itu aja rusak, tidak murni ya. Tapi sila yang lain tetap jalanin sebisa mungkin ya. Nah juga misalnya udah masuk 1 biskit ya, jangan berarti udahlah tanggung gitu ya. Enggak juga. Kan intinya apa? Pengendalian diri kan. Nah ini kan sudah telat, ini sudah kurang pengendalian diri. Nah lalu apa semua dilepas aja sekalian? Pengendalian dirinya kan enggak. Nah intinya adalah pengendalian diri ya. Karena yang disebut sila adalah secara abhidhamma adalah wirati ya. Nah, wirati adalah pengendalian diri. Jadi wirati itu juga sifatnya ya, kalau ada objek ya, kalau ada peluang untuk melanggar sila, nah itu kita menarik diri. Nah itu yang disebut wirati. Nah, jadi waktu kita sudah ketelan 1 biskit ya, lalu baru ingat, oh hari ini menjalankan uposatha sila, kita menarik diri untuk mengambil biskuit yang berikutnya. Nah itu juga sila ya, itu juga wirati. Nah jadi lakukan semurni mungkin ya, sesempurna mungkin. Ya, udah terjawab ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, 1 pertanyaan lagi. Bagaimana cara berjalan yang menghasilkan kualitas tinggi dan ini kaitannya dengan karya atau mereka yang membantu yayasan yang umat ini hanya menyalurkan dana umat. Jangan berpikir bahwa saya cuma kapia. Kapia cuma menjalankan tugasnya atau cuma sebagai
media ya. Ini ada donatur nih, donatur titip ya ke Kapia. Lalu Kapia cuma menjalankan tugasnya untuk mendanakannya ke Bante. Lalu berpikir bahwa saya tidak berbuat aku salah gitu ya. Salah itu ya. Karena tanpa Kapia, apakah donatur bisa melakukan itu? Nggak bisa. Jadi setiap niat ya, setiap usaha kita dalam membantu itu adalah kusala. Ya. Juga enggak semua orang mau jadi Kapia. Ya. Kapia itu ya harus rendah hati ya, jangan rendah diri ya, tapi rendah hati. Jadi dalam arti kadang pekerjaan yang kasar, ya, kadang itu kayak asisten gitu ya. Disuruh Bante ke sana kemari. Tapi nggak semua orang begitu. Nah, Dayaka seringkali nggak mau begitu. Kenapa? Dia tidak bisa rendah hati. Dia maunya jadi bos dan dia titip doang gitu. Nah, tapi kusala yang tertinggi tentu adalah pada saat Kapia itu sendiri memiliki moralitas yang murni. Terus pada saat melakukan kebajikan atau pelayanan itu batinnya murni, tidak dongkol gitu ya. Jadi misalnya membantunya mungkin 1 menit tapi gosip dan merengutnya itu sepanjang hari gitu kan ya. Nah itu juga nggak bagus karena ya di Abhidhamma dijelaskan kalau kita melakukan kebajikan ya, itu sangat penting kalau kita memiliki 3 akar. Apa 3 akar itu? Tidak serakah, tidak mau memiliki kemarahan atau kebencian, dan memiliki kebijaksanaan. Nah, kalau perbuatan bajik kita diikuti oleh 3 akar ini ya, perbuatan bajik kita itu superior, level tinggi. Nah, tapi ya, misalnya 1 menit kita melakukan kebajikan dengan 3 akar. Tapi sebelum dan sesudah banyak kekotoran batin, ya. Ngomel. Nah, itu yang tadinya ini level tinggi, dia drop. Karena apa? Dikisari oleh kekotoran batin. Nah, apa sih tidak serakah? Ya tidak serakah kalian tentu sudah tahu ya. Waktu memberi ya tulus gitu ya. Nggak ada iming-imingnya. Terus ya saya memberi supaya kaya, tidak boleh. Ya. Itu semua hukum kama ya, itu bukan urusan kita. Nah, jadi niatnya harus tulus, memberi, melepas gitu. Terserah. Ini Bante mau makan, nggak apa-apa. Yang penting sudah didanakan. Niatnya sudah nyampe, ya. Nah itu sudah kebajikan. Nah terus tidak marah, tidak benci, ya. Ya dalam arti misalnya Bante nggak makan ya nggak benci gitu ya, nggak dendam gitu. Bante awas loh. Nah, atau waktu mendanakan disinggung orang gitu ya, bilang itu caranya salah gitu kan. Nah nanti jadi dongkol gitu, nggak bagus ya. Nah terus kebijaksanaan ya, harus ada akar kebijaksanaan dalam arti mengerti hukum kama. Semuanya hanya sebab akibat ya. Saya melakukan kama baik, oleh sebab itu kalau kondisinya tepat pasti berbuah baik ya, hasilnya baik, kama baik. Terus saya bukan berdana ke Bante. Saya sendiri hanyalah batin jasmani. Nah ini agak level tinggi ya. Jadi sebetulnya diri kita ini ya hanyalah materi dan batin. Dan sebetulnya muncul lenyap, nggak selalu ada. Buktinya apa? Waktu kita marah, apa kita selalu marah? Enggak kan, mungkin hari ini marah, besok nggak marah lagi. Atau bahkan marahnya cuma 1 menit aja, udah nggak marah lagi gitu kan. Nah jadi batin kita ini juga nggak selalu permanen. Berubah-berubah. Apakah karena kita dia berubah? Enggak, karena objek di luar. Nah, karena yang itu nyebelin kan, yang sini marah, ya kan? Nah, kadang kalau yang itu nyenengin, yang ini kan senang. Nah, jadi sebetulnya kita mengendalikan diri sendiri? Enggak, semuanya proses sebab akibat. Karena kontak muncul marah, karena kontak muncul senang.
Nah, jadi batin ini sebetulnya di luar kendali kita, berubah di luar kendali kita. Terus materi ini, fisik ini juga, apakah kita yang ngendaliin? Enggak. Apakah kita bisa supaya enggak berkeringat? Enggak bisa. Apakah kita bisa supaya tidak lapar? Enggak bisa. Waktunya mau buang ya dia mules. Gitu. Jadi materi ini juga bukan punya kita. Dia berubah sesuai hukum alamnya. Batin juga karena kontak lalu muncul bentuk-bentuk batin yang macam-macam gitu. Nah, tapi hati-hati yang namanya ego. Itu seringkali kita menganggapnya sebagai aku. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita cari siapa ego ini ya, nggak ada orang di situ. Nggak ada saya. Jadi saya ini sebetulnya apa? Ya saya belajar jalan karena diajarin jalan sama orang tua. Terus saya bisa bicara karena diajarin bicara sama orang tua atau sama orang teman-teman. Terus saya gaya bicaranya seperti ini, sebetulnya saya niru orang misalnya. Saya diajarin bahwa gaya bicara ini benar gitu. Jadi kita sebetulnya copy sana, copy sini, copy paste ya. Nah lalu terbentuklah seolah-olah terbentuk sebuah karakter, sebuah individu yang kita namakan saya. Jadi sebetulnya tidak ada saya. Saya ini hanyalah sebab akibat. Ya, karena banyak faktor, makanya kita nggak pernah satu dua orang itu memiliki sama persis batin dan materinya. Ya, karena makanan berbeda, iklim berbeda, didikannya berbeda, pergaulan berbeda, macam-macam ya, pendidikan berbeda dan lain-lain. Jadi kita bukanlah saya. Nah kalau kita bisa merenungkan itu pada saat berdana, bahwa saya bukanlah individu. Jadi sama sekali tidak ada ego di sana. Terus menganggap bante atau pada saat kita berdana ke siapapun ya, ke teman kita juga bisa berdana, ke fakir miskin juga bisa berdana ya. Tapi waktu kita berdana itu, kita juga jangan berpikir bahwa dia adalah dia. Maksudnya sebagai manusia gitu. Ya, jadi mungkin karena kita tergerak, karena dia menderita, kita mau bantu. Ya udah itu aja. Jadi penderitaannya adalah objek Anda. Nah, karena keinginan tulus untuk membantu meringankan penderitaan dia, kita bantu. Itu aja objeknya. Jangan berpikir bahwa dia manusia. Karena pada saat Anda berpikir dia manusia, ya, waktu Anda bantu dan dia meresponnya kasar, Anda tersinggung. Tapi pada saat Anda melihat bahwa penderitaannya yang saya bantu, ya, itu Anda tidak tersinggung. Nah, kayak begitu. Jadi kita fokusnya adalah ke internal, ya. Terlepas orang akan merespon kasar atau tidak, ya. Nah, yang namanya ngumpulin kebajikan, ya, itu kita tidak mikirin orang itu menghargai atau tidak menghargai. Yang penting kita sudah melakukan kebajikan. Nah, kalau dia marah lalu kita jadi marah, ya kebajikan kita terkotori pula oleh kekotoran batin. Nanti yang tadinya superior jadinya drop pula, inferior kualitasnya. Gitu. Iya. Kalau waktu mengizinkan bisa diadain lagi. Ya. Nanti dicari waktunya ya. Oke, sekarang pelimpahan jasa ya. Hari ini sudah menjalankan moralitas, sudah melakukan persembahan, terus mendengarkan dhamma, terus berpraktek dhamma ya. Semua kebajikan dari pagi hari sampai malam ya. Kita mau limpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal dan kepada teman-teman yang sudah meninggal ya. Semoga mereka bisa ikut berbahagia pada saat menyaksikan kita melakukan kebajikan ini. Juga kita mau limpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk, kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana, kepada para dewa yang berada di sekitar kita,
pada makhluk-makhluk menderita yang ada di sekitar kita ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Dan tidak lupa kita membuat aspirasi, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kekotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati nibbana. Ikuti kata Bhante. Idang wo nyati nang hotu, Idang wo nyati nang hotu, Sukhita hontu nyatayo, Sukhita hontu nyatayo, Idang wo nyati nang hotu, Idang wo nyati nang hotu, Sukhita hontu nyatayo, Sukhita hontu nyatayo, Idang wo nyati nang hotu, Idang wo nyati nang hotu, Sukhita hontu nyatayo, Sukhita hontu nyatayo, Idang me punyang, Idang me punyang, asawa kaya, asawa kaya, wahang hotu, wahang hotu, Idang me punyang, Idang me punyang, Nibbanasa, Nibbanasa, pacayo hotu, pacayo hotu, mama punya bhagang, mama punya bhaga, sabasatanang, sabasatana, bhajemi, bhajemi, te sabe, desabe, me samang, desama, punya bhagang, punya bhaga, labhantu, labantu, sadhu, sadhu, sadhu.